Banyak kisah di luar nalar terjadi selama perlawanan rakyat Palestina atas Zionis Israel yang merampas tanah mereka dan membunuh warga sipil tak berdosa. Kisah-kisah tersebut beredar luas di masyarakat dan tertanam di hati setiap warga Palestina. Kisah keajaiban ini kerap dialami para mujahidin dari Brigade Izzuddin Al-Qassam, yang merupakan sayap militer Hamas. Hamas merupakan gerakan perlawanan Islam yang berjuang di garis depan di jalur Gaza membela dan mempertahankan kemerdekaan Palestina dan pendudukan Zionis Israel. Dalam perjuangannya, para mujahidin atau Izzuddin Al-Qassam kerap menemukan berbagai keganjilan yang mereka sebut sebagai pertolongan Allah, yang hadir tanpa mereka sadari. Berikut ini 3 kisah keganjilan dan keajaiban di Palestina. 1. Terdengar suara misterius, bahkan tanpa sumber. Kisah karomah mujahidin. Bahkan hal ini pernah disebutkan khotib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nashirot, Gaza. Serta pernah ditayangkan TV channel Al-Quds. Serta ditulis oleh Dr. Abu Rohman Al-Jamal. Dalam situs Al-Qassam, dengan judul, Ayat Ar-Rahman fi Jihad Al-Furqan, atau, Ayat-ayat Allah dalam Jihad Al-Furqan. Sang khotib bercerita, seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika melalui jalan tersebut. Saya telah menanam sebuah ranjau. Saya lalu melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukan, disertai tank baja yang berjalan beriringan menuju jalan tempat di mana saya telah menanam ranjau, kata pejuang tadi. Akhirnya, sang pejuang memutuskan kembali ke markas, karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal. Maklum, jumlah musuh sangat banyak. Tetapi, sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara, "Usbut, sahabat kaulah," yang maknanya kurang lebih, tetaplah di tempat, maka Allah menguatkanmu. Ucapan itu didengarnya berulang-ulang, sebanyak 3 kali. Saya mencari di sekeliling untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya. Tetapi saya terkejut, karena tidak ada seorang pun yang bersama saya. Ucap mujahidin itu, sebagaimana ditirukan sang khotib. Akhirnya, sang mujahid memutuskan tetap berada di lokasi. Ketika tank melewati ranjau yang telah dia tanam, terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak sangat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak serdadu Israel meninggal seketika. Sebagian dari mereka diangkut helikopter. Saya sendiri, alhamdulillah, dalam keadaan selamat, kata mujahid itu, seperti disampaikan khotib Masjid Izzuddin Al-Qassam. Cerita ini juga menyerupai kisah yang disampaikan seorang penulis Mesir, Hisham Hilali, dalam situs alaisroon.com. Abu Mujahid, salah seorang pejuang yang melakukan ribat atau berjaga, mengatakan, ketika mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota, tidak ada seorang pun di sekitar saya. Tapi saya mendengar suara orang bertasbih dan beristighfar. Saya berkali-kali coba memastikan asal suara itu, namun tak ada siapa-siapa kecuali bebatuan dan pasir. Dua. Sudah meledak, ranjau tetap utuh. Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Aimak Roko. Ketika itu, para mujahidin sedang memasang ranjau. Saat mengulur kabel, tiba-tiba pesawat mata-mata milik Israel memergokinya. Bom pun langsung jatuh ke lokasi itu. Untungnya, semua mujahidin di lokasi itu selamat. Namun kabel penghubung ranjau dan pemicu yang hendak disambung menjadi terputus. Tak ada kesempatan lagi untuk menyambung, karena pesawat masih berputar-putar di atas. Tak lama kemudian, beberapa tank Israel mendekati lokasi di mana ranjau-ranjau tersebut ditanam. Tak sekadar lewat, tank itu malah berhenti tepat di atas peledak yang sudah tak berfungsi itu. Apa daya, para mujahidin Palestina tak bisa berbuat apa-apa. Kabel ranjau jelas tidak mungkin untuk disambung, sementara tank Israel sudah berkumpul persis di atas ranjau. Mereka merasa sangat sedih, bahkan ada yang menangis ketika melihat pemandangan itu. Sebagian yang lain berdoa, Allahumma kamalam tumakina minhum, Allahumma la tumakin lahum. Yang maknanya, ya Allah, sebagaimana Engkau tidak memberikan kesempatan kami menghadapi mereka, jadikanlah mereka juga tidak memiliki kesempatan serupa. Tiba-tiba, saat fajar, terjadilah keajaiban.
Terdengar ledakan dahsyat persis di lokasi ranjau-ranjau itu ditanam. Padahal, ranjau dalam kondisi tidak berfungsi karena kabel-kabel belum disambung. Ledakan itu membuat bala tentara Israel kocar-kacir, sebagian mati, tank-tank rusak. Yang selamat pun memilih pergi meninggalkan lokasi. Begitu tentara Israel pergi, para mujahidin segera mendekati lokasi ledakan. Sungguh aneh, ternyata semua ranjau yang mereka tanam masih utuh. Dari mana datangnya ledakan? Wallahu alam. Masih dari wilayah Al-Makroko. Saat pasukan Israel menembakkan artileri ke salah satu rumah, hingga rumah terbakar dan api menjalar ke rumah-rumah sebelahnya. Para mujahidin dihinggapi rasa khawatir jika kobaran api makin tak terkendali. Salah seorang mujahidin lalu berdoa, "Wahai Zat yang merubah api menjadi dingin dan tidak membahayakan untuk Ibrahim, padamkanlah api itu dengan kekuatan MU." Maka, tidak lebih dari 3 menit, api pun padam. Para mujahidin menangis terharu karena mereka merasa Allah Ta'ala telah memberi pertolongan dengan segera mengabulkan doanya. Tiga, keberadaan merpati dan anjing. Ketika para pejuang Palestina dalam kondisi terjepit, hewan-hewan dan alam pun tiba-tiba ikut membantu, bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Seorang mujahid Palestina menuturkan kisah lainnya kepada situs Filistin Al-An. Saat bertugas di wilayah Jabal Ar-Rais, dia melihat seekor merpati terbang dengan suara melengking, yang melintas sebelum rudal-rudal Israel berjatuhan di wilayah itu. Sejumlah mujahidin lainnya yang juga melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan burung tersebut. Begitu merpati melintas, para mujahidin langsung berlindung di tempat persembunyiannya. Dugaan mereka benar. Beberapa saat kemudian, bom-bom Israel datang menghunjam wilayah tersebut. Tapi para mujahidin selamat, karena sudah berlindung di tempat persembunyian. Ada lagi, keajaiban. Kali ini bukan mengenai merpati, tetapi keberadaan seekor anjing. Kisah ini juga pernah diberitakan situs Filistin Al-An. Suatu hari, ketika sekumpulan mujahidin Al-Qassam melakukan ribat pada tengah malam, tiba-tiba muncul seekor anjing militer Israel jenis Doberman. Anjing itu kelihatannya memang dilatih khusus untuk membantu pasukan Israel, guna menemukan tempat penyimpanan senjata dan bunker-bunker yang menjadi tempat persembunyian para mujahidin. Anjing besar ini mendekat dengan menampakkan sikap tidak bersahabat. Salah seorang mujahidin mendekati anjing itu, dan berkata kepadanya, "Kami adalah para mujahidin di jalan Allah dan kami diperintahkan untuk tetap berada di tempat ini. Karena itu, menjauhlah dari kami, dan jangan kamu menimbulkan masalah untuk kami." Setelah itu, si anjing duduk dengan 2 kaki depannya dijulurkan ke arah para mujahidin. Anjing itu diam saja. Akhirnya, seorang mujahidin mendekatinya dan memberinya beberapa korma. Dengan tenang, anjing itu memakan korma itu, lalu beranjak pergi.